Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in sawhat sawha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Pada malam ini kita masih ditakdirkan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan yang sudah rutin kita jalani bersama di setiap pekannya. Dan semoga itikad yang senantiasa tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap ayunan langkahnya selalu ibtigo amarotillah. Insya Allah beberapa menit ke depan kita akan kembali bersama-sama untuk melanjutkan pembahasan di beberapa pertemuan sebelumnya terkait dengan sebuah tema yang sebagaimana yang tercantum di dalam makalah, yakni sholat berjamaah bagian yang ke-9. Ada beberapa pokok bahasan yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita langsung saja ke makalah yang mukim bermakmum kepada yang musafir. Jadi yang mukim penduduk setempat bermakmum kepada pendatang. Bagaimana ketentuan dalam hal ini? Jadi secara umum nanti ada hadis yang kurang lebih isinya bahwasanya yang lebih berhak untuk menjadi imam itu adalah mukimin, penduduk setempat. Nah, berarti yang dimaksud dalam bahasan ini artinya orang yang sudah mendapatkan izin dari penduduk setempat untuk menjadi imam, gitu maksudnya. An Imran bin Husainin, dari Imran bin Husainin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata, ma safaro, tidak safar, tidak bepergian Rasulullah SAW saparon, untuk satu perjalanan, satu safar, ila, kecuali sholat, beliau sholat rokataini, dua rakaat. Tidaklah Rasulullah melakukan sebuah safar atau perjalanan untuk satu safar kecuali beliau sholatnya rakaataini, dua rakaat. Nah, yang dimaksud dengan kalimat rakaataini dalam hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu mengqashar sholatnya. Jadi selama beliau melakukan safar, beliau selalu mengqashar sholatnya. Terkecuali nanti akan ditemukan di beberapa keterangan yang mana Rasulullah tam dalam sholatnya, yaitu ketika ke Baqi, tempat pemakaman umat Islam, dan ke An-Nakhlah kalau tidak salah. Begitu. Jadi tatkala Rasulullah melakukan perjalanan kedua tempat itu, ternyata ditemukan keterangan bahwa Rasulullah tidak mengqashar sholat. Nah, setelah diteliti juga berdasarkan dari beberapa keterangan yang lain bahwa kedua tempat itu jaraknya kurang dari 3 mil. Yang mana kalau kita alihkan ke satuan kilometer kurang lebih 5,8 kilometer. Jadi itu jarak minimal tempuh. Jarak tempuh minimal 5,8 km atau sebanding dengan 3 mil. Itu jarak minimal
jarak tempuh minimal seseorang boleh mengqashar sholatnya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini bahwa tidaklah Rasulullah melakukan sebuah perjalanan kecuali beliau sholatnya rakaataini. Maksudnya tadi ya, untuk perjalanan yang lebih dari 3 mil. Ya, setelah kita membaca keterangan yang lain bahwa Rasulullah pernah tidak mengqashar sholat, yaitu ke Baqi, tempat pemakaman kaum muslimin. Jadi kalau diukur dari pusat kota Madinah itu kurang dari 3 mil. Hatta sehingga yarji'a beliau kembali. Wa innahu dan sesungguhnya beliau Rasulullah aqoma bi Makkah, berdiam di Makkah zamanal fathi, waktu putuh Mekah, samania asyratan lailatan. Samania asyrata lailatan artinya 18 malam. Jadi selama 18 malam itu Rasulullah mengqashar salatnya. Gitu Pak. Orang mah boro-boro 18 wengi. Kadang sawengi ge masih kene ragu kurang dari qashar salat. Monok didulur 2 wengi dah ragu eta rek qashar salat. Rasulullah 18 wengi qashar salat gitu. Nah, jadi sebetulnya keraguan itu muncul karena belum memahami, ya, belum paham. Karena keyakinan itu muncul karena ilmu. Sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu tidak akan melahirkan keyakinan dalam hal apapun. Bujang-bujang gitu nalika tayamum wae cantang tuh yakin jalma ku tayamumna gitu. Asal cenah teu parugu pan jawabanna. Ai teu parugu mah urusan perasaan eta mah. Gitu. Urusan perasaan, sementara kan ibadah mah la ilal masyaihi. Ibadah itu tidak berdasarkan syekh, awil madzahibi tidak berdasarkan mazhab, awil mawadi'i tidak berdasarkan tempat, awil rabitatil jinsiyi tidak berdasarkan organisasi, awil akli tidak berdasarkan akal, awil syuuri tidak berdasarkan perasaan, awil adati dan tidak berdasarkan adat. Jadi dasar konsep sebuah ibadah itu bukan berdasarkan tempat, madhab, perasaan, adat, akal, tidak berdasarkan semua itu. Jadi dasar ibadah itu adalah berdasarkan dalil, berdasarkan keterangan yang menjadi rujukannya. Pan aya anu tayamum teh mekal taneuhna ge teh. Malahan mah disangrai heula eta. Ameh toyib apa? Ameh bersih gitu. Berarti disangkana taneuh nu di luar teh bersih. Disangrai, ditutuh heula. Dilemeskeun. Teras dicanak diwadahan kana cepuk. Kayak di mana nuju sapar kari muka. Nah, ribet. Jadi dijen ribet teh ku sorangan. Ya. Nah, ini jadi banyak saudara kita yang tidak yakin. Nah, hal itu terjadi karena tidak ada dasar keilmuan. Nah, Rasul ternyata dalam hadis ini dikatakan menurut Imran bin Husain, beliau tinggal di Mekah selama 18 malam dan beliau melakukan sholatnya rakaataini. Yusolli bin nasi, Rasul sholat bersama orang-orang. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah menjadi imam. Padahal Rasul menjadi orang Madinah. Jadi semenjak Rasul hijrah ke Madinah, berarti perjalanan dari Madinah keluar itu termasuk ke Mekah itu safar. Gitu Pak. Dikasih kuring we, jadi urang talun. Nah dikasih kuring ka Padalarang safar eta. Nya ge baheula dilahirkeun di Padalarang. Safar eta. Gitu. Nah, perjalanan Rasul ke Mekah ini dalam kondisi safar. Nah, di Mekahnya Rasul menjadi imam. Kalimatnya yusolli bin nas. Rakaataini. Beliau menjadi imam sholat di negeri Mekah, otomatis
beliau seorang musafir tapi mengimami muhador atau mukimin, penduduk setempat. Tapi yang Rasul lakukan apa? Rakaat ini, 2 rakaat. Ila maghriba, kecuali sholat maghrib. Mau jadi hiji setengah maghrib mah. Dikosor jadi hiji setengah henteu, Pak. Maghrib mah tetep itu 2 rakaat. Tsumma yaqulu, kemudian beliau bersabda, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, qumu, berdirilah kalian, fasolu, laksanakanlah sholat rakaataini ukhrain, 2 rakaat yang lain, maksudnya tambahannya. Karena penduduk setempat tidak boleh mengqashar sholat, otomatis sholatnya harus tam, sempurna 4 rakaat. Fa inna, karena sesungguhnya kami saprun, sedang safar, orang yang sedang safar. Jadi jelas berdasarkan hadis ini bahwasanya pertama, pelajaran yang dapat kita petik, boleh mengqashar sholat berapapun lamanya waktu safar. Jadi tidak ada batasan waktu. Kalau jarak ada batasan. Jarak tempuh kapan kita boleh mengqashar sholat itu ada batasan. Tapi untuk urusan waktu tidak ada batasan. Karena variatif, Pak. Ada yang sampai berbulan-bulan. Gitu. Kemudian yang kedua pelajarannya, bolehnya musafir mengimami mukimin dengan catatan mendapat izin. Ai Rasul atau ditaros. Nah, pasti Pak Rasul anjeunna jadi imam atuh gitu. Nah, dikeresakeun urang sing kuring di sana ngalebetan pangaosan di hiji tempat teu wantun cologog ka payung kajaba di piwarang gitu Pak, di piwarang imaman. Berikutnya baris kedua masih riwayat Ahmad an Umar bin Khattabi, dari Umar ibnu Khattab, annahu, bahwasanya beliau kana adalah idza qadima, apabila sampai atau datang ke Mekah, apabila tiba di Mekah, sholat bihim, beliau sholat bersama mereka atau untuk mereka. Nah, kalau kita menemukan kalimat dalam hadis seperti ini, kalau di atas kan hadisnya yusolli binas, ini kalimatnya sholat bihim, itu menunjukkan bahwa kalau di atas berarti Rasulullah, di hadis berikutnya yang kedua itu adalah Ibnu Umar bin Khattab, bahwa Umar ini sebagai imam begitu. Ya, jadi Umar sebagai imam. Dalam kalimat sholat bihim artinya Umar sebagai imam. Sholat, beliau sholat bihim bersama mereka rakaataini, 2 rakaat. Berarti Umar mengqashar sholatnya. Summa yaqulu, kemudian beliau berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, atimu, sempurnakanlah oleh kalian sholatakum, sholat kalian. Fa inna, karena sesungguhnya kami qaumun saprun, kaum yang sedang safar. Nah, jadi berdasarkan hadis ini jelas bahwasanya tatkala Umar melakukan perjalanan ke Mekah itu sedang safar. Mengapa? Karena semenjak hijrah, Pak. Jadi tikawit ngiring hijrah ke Rasul, berarti ketika Umar sudah berada di Madinah itu jadi mukim orang Madinah. Maka semenjak saat itulah perjalanan Umar termasuk ke Mekah terhitung safar. Padahal baheula dilahirkeun di Mekah. Kampungna teh pan dibabarkeun di Mekah Umar gitu. Tapi kumar kitos janten urang Madinah, maka perjalanan Umar ka Mekah teh nuju safar. Harita dina ieu hadis diterangkeun Umar janten imam ku kalimat yusholla bihim. Anjeunna salat sasarengan sareng aranjeunna urang Mekah. Maka Umar sholatnya 2 rakaat. Nah, perkataan ini kapan disampaikannya? Entong beres sholat 2 rakaat, terus nyarita sok tambahan deui aja mah ulah.
komo can ngarti mah kana urusan kosor, riweuh gitu. Jadi sampaikanlah di awal, ya, bahwa saya akan mengkosor sholat karena sedang safar. Silahkan nanti bapak-bapak berdiri kembali untuk menyempurnakan rokaatnya. Jadi kayak beres sholat, kurang masalah, ngageser, nonton. Kayak anu posisi di belakang kita, yang tepat di belakang kita menggantikan posisi kita menjadi imam. Terus ngageser gitu buat. Badan nu pengker maju, nu yang ngageser. Da teu batal, besar geser mah. Gitu. Munyarekan budak ke sholat batal. Cerek budak payuneun, urang rek sujud teh. Ayo dicarekan, batal. Henteu besar geser mah, da Abu Bakar ge pan harita. Abu Bakar mundur pan tina janten imamna teh dan ngadangu naon? Ngaraos aya Rasulullah di pangkat. Nah, itu. Dua hadis tadi cukup ya, dijadikan referensi bagi kita bahwasanya yang mukim atau yang hadir atau penduduk setempat boleh bermakmum kepada musafir. Berikutnya, bermakmum kepada imam yang salah. Mungkin ini kerap ya, kita alami. Apakah salah karena kualitas bacaan? Gitu. Dagiduk gitu kan. Tiba baradung bacaannya. Atau mungkin tidak ketahui. Misalnya imamnya syarat sahnya sholatnya tidak terpenuhi, gitu, atau rukun sholatnya tidak terpenuhi. Maka kita perhatikan beberapa keterangan. Yang pertama untuk hal ini dikutip dari hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda, yusalluna lakum, yusalluna mereka sholat lakum untuk kalian. Nah, kalimat yusalluna di sini harus dipahami imam. Maksudnya imam sholat untuk kalian. Fa'in asobu, fa'in maka apabila asobu mereka benar dalam sholatnya, falakum maka baik pula untuk kalian. Jika yang menjadi imam itu baik, benar, maka baik pula untuk makmum. Wa in tetapi jika ahtau mereka yang menjadi imam itu keliru, falakum maka baik untuk kalian, tetap baik untuk kalian, wa alaihim dan keliru atau buruk untuk mereka. Di sini kita menemukan dua kalimat yang ditulis dengan menggunakan redaksi yang berbeda. Kalau untuk domir antum menggunakan lam, falakum. Sementara untuk domir hum menggunakan ala, alaihim. Maka dalam kaidah bahasa kalau kita menemukan kalimat seperti ini, lam itu biasanya digunakan untuk kebaikan, sementara ala untuk keburukan. Contoh, kita ambil contoh sebagai bandingan. Doa untuk pengantin. Nah, ketika kita mendatangi undangan ke sebuah pernikahan, kita akan mendoakan kedua mempelai dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika. Barakallahu laka menggunakan lam, wa baraka alaika. Kalau kita baca sepintas nanaonan eta keneh. Pan lamun diebut salah mah kita naon doakeun eta keneh. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ternyata dalam dua redaksi tersebut ada perbedaan. Walaupun kita baca sepintas seolah sama. Barakallahu semoga keberkahan Allah laka bagimu, wa baraka alaika dan tetap keberkahan atasmu. Sepintas kalau diterjemahkan seperti itu sama.
Tapi ketika digali, dimaknai berbeda. Barakallahu laka itu keberkahan tetap untuk keberkahan Allah untukmu dalam kebaikan, nuju awak sehat, nuju seueur artos gitu. Nah, wa barokah alaika tetap berkah barokah walaupun dalam kondisi sakit, nuju sakit di artos gitu Pak. Jadi Allah itu digunakan untuk hal-hal yang tidak disenangi, sementara la itu digunakan untuk hal-hal yang baik dan disenangi. Nah, diterapkan dalam hadis ini, kalaulah imam itu baik dalam memimpin sholatnya, apakah baik karena kualitas bacaannya, apakah baik karena memang terpenuhi rukun sholatnya dan gerakannya itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka baik pula untuk kalian sebagai makmum. Wa in tetapi jika ahtau, mereka yang menjadi imam itu keliru, apapun kekeliruannya, bahkan termasuk rukun sholat sekalipun, atau termasuk syarat sah sholat, imam Pak gaduh hadas untuk bebersih deui darweg imaman itu imam teh hilap gitu, padahal nya teh gaduh hadas nepi ka beresna salat. Pertanyaannya, ari makmum sah sholatna? Sah makmum ngan imam tah kedah sholat deui gitu da gaduh hadas. Tapi makmum itu sah sholat dan tidak terpengaruh dengan buruknya gitu, buruknya imam atau jeleknya imam, karena salah satunya tadi punya hadas, atau imam gerakannya banyak yang keliru, cengkat tina ruku can ajeg geus sujud gitu tah imam teh. Maling teh apa dina salat? Pencuri teh. Jadi nu maok teh lain maok wae. Lain maok wae duit nya. Aya nu maok dina salat ge. Nyata mau gerakan gitu. Mau gerakan teh gitu. Ketika bangkit dari ruku belum berdiri dengan sempurna, ketika tulang-tulangnya belum kembali ke tempat asalnya langsung sujud. Eta teh maling gitu. Sami pan namina maling mah dihukum teh. Nya sarupa eta ge dihukum. Ya, Allah tidak akan lagi memperhatikan orang yang sholat seperti itu. Nah, misalnya imam gerakannya seperti itu, berarti imam itu keliru, salah, ahtau. Tapi makmum tidak berpengaruh terhadap makmum. Tetap we makmum dari punten, ku Allah masing-masing pelabah pamunteun mah gitu. Nah itu ya. Kecuali kekeliruan yang memang harus dibetulkan oleh makmum, yang seharusnya duduk tasyahud awal, imam malah bangkit berdiri, maka diingatkan oleh makmum subhanallah untuk laki-laki atau bertepuk tangan untuk perempuan. Tapi imam tidak bergeming, hare-hare teu surti diingetan teh keukeuh we nangtung gitu teh nepi ka sampurnana wios pan tong dipaksa, tong dikenyang, tong didongkokeun gitu ulah. Gitu. Berarti nanti ada hadis yang menerangkan apabila sudah berdiri sempurna, maka biarlah salatnya ngan engke sujud sahwi. Teknisnya seperti itu. Nah, ini kekeliruan-kekeliruan yang memang tidak bisa dibetulkan. Itu kekeliruannya untuk imam. Nah, makanya di sini kalimatnya wa in ahtau, jika mereka yang menjadi imam itu keliru, falakum, maka bagi kalian tetap kebaikan, menggunakan lam, falakum. Wa alaihim, dan buruk bagi mereka, keliru bagi mereka yang menjadi imam. Misalnya kita punya pemahaman bahwa kunut yang dikhususkan di sholat subuh menurut pemahaman kita itu tidak sahih hadisnya, maka kita tidak melakukannya. Lalu suatu saat kita bermakmum kepada imam yang melakukan kunut subuh, maka yang kita lakukan adalah tetap berdiri. Nah, berdirinya kita di sana
bukan berarti tidak mengikuti imam, tapi berdirinya kita di sana karena tidak mau mendahului imam. Bisa kayak ditanyakan dalilnya. Naon cenah dalilna imam kunut anjeun henteu? Ai ada dalilna, naon dalilna? Ulah miheulaan imam. Da hayangna mah sujud kuring teh. Ngan ku sabab ulah miheulaan imam, nya wayahna cicing leres teu. Da sabenerna mah hayang sujud. Ngan ku sabab teu meunang miheulaan imam gitu. Akhirnya nungguan imam gitu. Jadi aya dalil gitu. Ngan lamun urang jadi imam, kusabab dipengker urang sok kunut, urang jadi imam, urang tara nungguan heula. Tah eta mah aya dalilna. Teu aya dalilna eta mah. Toleransi. Sami Allahu liman hamidah. Cicing we heula mereka kesempatan. Tah ieu mah teu aya dalil. Mun urangna salaku imam mah. Tapi lamun urang salaku makmum aya dalilna. Naon dalilna? Ulah miheulaan imam dalilna. Mata ngajanteng we laki. Nungguan imam gitu. Sanes toleransi sanes sama. Asli itu mah dalilna. Make asli beneran. Nah bilih ke alaman gitu. Aya nu kantos ke alaman. Si kuring pernah. Si kuring mah pernah gitu. Nah gitu. Berikutnya hadis riwayat Ibnu Majah. An Sahli bin Sa'din dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala berkata, ini sungguh aku sami'tu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, al imamu dominun, imam itu dominun penanggung jawab. Fa'in maka jika ahsana dia baik, falahu maka baik bagi dirinya, walahum dan bagi mereka. Domiruhum dalam kalimat walahum maksudnya makmum. Imam itu sebagai domin, penanggung jawab. Jika imamnya itu baik, ya, maka baik untuk dirinya dan baik juga untuk mereka, maksudnya untuk makmum. Wa in tetapi jika asaa, imam itu salah, buruk, tidak baik, yakni yaitu fa'alaihi maka buruk baginya, wala alaihim tetapi tidak buruk bagi mereka makmum. Tuh. Upami imam kaliru keur manehna sorangan. Makmum teu kacana kaliru, makmum tenang Pak gitu. Bilih dikersakeun ngamakmum teh haban we gitu kan gitu. Ah teu sawios. Daripada orang salatnya lira teu berjamaah. Jadi prinsipna ulah kieu. Nah salat di imahwan wah teu sarua jeung urang. Oh. Iya saya angkat. Kecuali rakaatna beda. Itu orang biasa sholat 4 rakaat di masjid eta mah 8 rakaatan entong gitu. Ari rakaat salami rakaat sami mah ngamakmum we sanajan benten oge gitu. Nah ieu dalilna tenang gitu Pak. Da tos aya gitu. Petunjuk teknis di Rasulna tos aya. Mangrupa beja informasi. Keterangan imam yang meninggalkan syarat atau rukun sholat maka ia berdosa, sedangkan para makmum tidak ikut menjadi dosa dari apa-apa yang diperbuat oleh imam. Gitu. Saur kasar nama cik sim geuring ge dikersakeun imam teu boga wudu gitu. Urang teu apal imam teu boga wudu. Sah urang mah salaku makmum. Dia berdosa untuk dirinya sendiri. Gitu Pak. Dikersakeun imam dar-der-dor eta maca Fatihahna. Yaitu dibabaradu sah makmum salatna? Sah. Dia keliru untuk dirinya sendiri. Simkuring kantos ya. Moal beja-beja di taluna mah. Nah, di masjid can Istiqomah udah, aya masjid anu caket rorombok. Nah, nu pengkeren, dipawin kantosnya asih umum ge kitu. Tapi kok pungkur. Awal-awal simkuring ka talung gitu. Hari tama masjidna jadi dipimpin ku anjeunna. Nah, anjeunna teh janten imam gitu. Sering anjeunna da sidik qoi masjidna. Nyara reksak mosana teh gitu. Fatihahna teh wah panjang ponokna teh
rusak begitu, nu panjang nu ponok dipanjang. Makmum sih meuring eta ka anjeunna gitu. Nah, regreg gitu, da urang tos aya lah gitu. Aya ilmu ya. Ngalangkungan keterangan-keterangan ieu. Salajengna makmum masbuk. Nah, ini sudah disampaikan pula ini di pertemuan sebelumnya di bahasan apakah dapat ruku dapat rakaat yang disampaikan di Al-Muhajirin waktu itu. Dikutip dari riwayat Abu Daud, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ji'tum, kalian mendatangi ila salat, wa nahnu, sedangkan kami sujudun, dalam posisi sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian, wala ta'uduha, dan janganlah kalian menghitungnya syai'an sedikit pun. Maksudnya jangan, punten saya menghitung, dan janganlah kalian anggap menghitung. Ada yang menghitung ya tadi. Ya, ada yang dulu ya menghitung. Dan janganlah kalian menghitungnya. Maksudnya dihitung dalam hitungan rakaat, begitu Pak. Waman adroka rakaata, dan barang siapa yang menemukan menjumpai rakaat itu, faqad adroka sholat, maka sungguh dia menjumpai sholat itu. Nah, hadis ini jangan dipahami dapat ruku dapat rakaat gitu. Tapi barang siapa yang menjumpai suatu jamaah yang sedang sholat dalam satu posisi, maka ikutilah posisi yang ada. Dikersakeun nuju sujud, sok langsung ngiringan sujud, tapi wala ta'uduha syai'an, tong diitung gitu. Ulah dietang dinu hadis kamari mah jentre pisan dinu waktu ngabahas dapat ruku dapat, apakah dapat ruku dapat rakaat. Karena hitungan satu rakaat itu adalah dari mulai qiyam berdiri dan dibaca Fatihahnya. Jadi Al-Fatihahnya bukan qiyamnya, tapi Al-Fatihahnya harus dibaca. Karena ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi Fatihahnya harus dibaca, ruku, bangkit, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud kedua. Nah, itu baru satu rakaat. Berarti ketika salah satu dari rangkaian tadi tidak ada, tidak terhitung satu rakaat. Berikutnya, halaman berikutnya. An Mu'ad bin Jabalin, dari Mu'ad bin Jabal qala berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza apabila datang ahadukum, salah seorang di antara kalian salat, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi salat, wal imamu, sedangkan imam ala halin, dalam atas satu keadaan, payasna, maka lakukanlah kama sebagaimana yasnaul imamu, imam melakukannya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini adalah petunjuk teknis bagi kita apabila bermasbuk gitu. Tatkala kita mendatangi sholat, maka lakukanlah kama yasnaul imam, apa yang dilakukan oleh imam. Tapi tetap ketentuannya, takbiratul ihram harus dilakukan. Gitu. Betul. Nanti kalau orang doa di ruku, imam, oke jemaah gitu ya. Orang dongkap, tetap takbiratul ihram dilakukan. Allahu Akbar. Tapi langsung ka dieu, Pak. Tong ka dieu heula. Allahu Akbar terus ruku salah. Tong ka dieu.
Sabab tidak ada gerakan dalam sholat yang tidak disertai bacaan. Setiap gerakan pasti ada bacaannya. Mangga sok tengetan. Lamun urang kali heula, Allahu Akbar. Bade naon ka dieu? Mun tos ka dieu kira Allahu Akbar ruku. Ai tadi bade naon atuh ka dieu? Teu bacaan. Tuh. Langsung. Karena posisi seperti ini itu pasti ada bacaan. Doain kita Al-Fatihah, surah yang lain. Berarti kalau tidak ada yang dibaca, tidak perlu dilakukan gerakan tersebut. Kecuali gerakan di luar sholat, menerkeun salana, ngalipetkeun samping, sarung. Nah, eta mah di luar sholat, teu kudu bacaan eta mah. Gagaro gitu. Di luar sholat eta mah gitu. Setiap gerakan yang ada dalam sholat pasti ada bacaan. Nah, gitu Pak. Kecuali tadi, ya. Nah, tadi bacaan nungguan imam ya kudu telat, tong bacaan. Da urang mah katang duana ge ulah miheulan imam tem. Berikutnya An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ida apabila sami tumul iqomah, samitum kalian mendengar al iqomah, qomat, pamsyu maka berjalanlah kalian ila sholat, untuk sholat, wa alaikum dan kalian harus bisakinah, tenang, wal waqor dan perlahan. Sakinah mah lumpatna kana hate, ulah tagiwur, ulah galau. Al-waqor lumpatna kana gerakan. Biasana hate jeung gerakan teh sinkron. Lamun hate sieun tinggaleuh maka kana gerakan ge rusuh eta. Nepi ka kadenge kudu salat teh brag-brig-brug. Komo masjidna panggung mah gitu ku papan. Wah teh kadang pisan gitu. Taya Pak, gitu. Tapi lakukanlah dengan sakinah dan wikor, tenang. Nyase. Tegadah burung busuk. Naon anu kasampak lakukeun. Gitu. Atuh kasampak nuju ruku-ruku. Da beunangna tidinya tina ruku. Kasampak nuju sujud. Dikersakeun kasampak nuju tahiyat akhir, miluan we Pak. Mun ngamasbuk ka bagian tahiyat akhir ruku. Ka bagian tahiyat unggul gitu tah, masbukna teh. Ah miluan ka tahiyat akhir. Gitu. Eta bener. Jadi ulah aya paraosan lebar urang mah. Lebar cenah lamun teu dihitung sarokaat teh. Hitungan eta teh. Gitu. Loba hitungan. Padahal samarumna teu dibere pahala, pasal dipaparin pahala tadi. Walaupun tidak dihitung satu rakaat tetap pahala itu insyaallah didapat. Wala tusri'u, dan janganlah kalian tergesa-gesa. Pama maka apa adroktum yang kalian dapatkan, pasolu maka sholatlah. Wama patakum, dan apa yang kalian luput dari diri kalian, paatimu maka sempurnakanlah. Naon anu kasampat lakukeun, naon anu tinggalin sampurnakeun, gitu ada sederhana. Naon anu kasampat turutan lakukeun, naon anu tinggalin sampurnakeun. Tos beres. Terakhir, ini ada keterangan. Satu, yang namanya satu rakaat itu ialah ada takbiratul ihram, Fatihah, ruku, 2 kali sujud dan duduk di antara 2 sujud. 2, orang yang hanya mendapatkan ruku saja atau yang lain maka rakaatnya, sholatnya kurang sempurna, berarti harus disempurnakan. Artinya tidak dihitung satu rakaat. Terakhir, memisahkan diri dari jamaah. Atau nabi bahasana muparokoh. Kita lihat keterangannya dalam riwayat Ahmad. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik qala berkata, karena adalah Mu'ad bin Jabalin, Mu'ad bin Jabal, ya ummu qaumahu, ya ummu mengimami qaumahu, kaumnya. Pada hola lalu masuk Haramun, seseorang yang bernama Haram, nama lengkapnya Haram bin Milham.
Wahwa sedangkan dia Haram bin Milham ini yuridu hendak an yaskia menyiram nahlahu kurmanya, kebun kurmanya, pohon kurmanya. Pada kholal masjidah, lalu dia masuk ke dalam masjid liyusolli sholat ma'al qaumi bersama kaum, artinya berjamaah. Jadi nujantan imam nate Mu'ad bin Jabal waktu sarita teh. Aya salah sawios anu jantan makmum nyeta Haram bin Milham. Haram bin Milham teh gaduh kaperyogian bade nyebor pepelakan. Namun kabujeng sumping waktu sholat. Sehingga anjeunna nyengsarkeun waktu sholat pikeun sholat. Lebet rek ka masjid gitu. Bade nyebor pepelakan teh da kumargitos lebet waktu sholat nyiring sholat berjamaah heula. Palama maka tatkala ro'a dia melihat. Jadi Milham ketika makmum menyaksikan melihat Mu'ad tawala memanjangkan sholatnya. Pan tadi teh bade naon Pak? Bade nyebor papelakan, nyebor kebon kormana. Ai pas ngamakmum Mu'ad manjangkeun bacaana. Gitu tah. Tajawwaza fi sholatihi, maka Haram bin Milham melewatkan dalam sholatnya, walahiko binalhi dan menuju kurmanya, pohon kurmanya, kebun kurmanya, yaskihi dan menyiramnya, yaskihi untuk menyiramnya. Kumargi Mu'ad panjang teuing itu maca suratna nalika ngimaman sementawis Haram bin Milham gaduh kaperyogian rusuh Pak. Akhirna Haram bin Milham muparokoh. Nyata dina ieu hadis digambarkeun ku kalimat tajawwaza fi sholatihi, miheulaan. Misahkeun diri salat teh nyalira gitu. Jadi beres diheula Haram bin Milham. Palama qada mu'adzun as-shalah, maka tatkala Mu'ad selesai dari sholatnya, kilalahu dikatakan kepadanya, aya salah sawios jamaah anu nyarios ka Mu'ad salaku imam nalika tos rengse sholat teh. Inna sungguh Haram bin Milham maksudnya, dakhalal masjidah dia masuk ke dalam masjid, falama tapi tatkala roka dia melihatmu, tawalta engkau memanjangkan, maksudnya membacakan sholat dengan bacaan surah yang panjang. Tajawwaza fi sholatihi, dia Haram bin Milham melewatkan sholatnya, maksudnya miheulaan sholatnya. Walahiko dan menuju binahlihi ke kebun kurmanya, yaskihi untuk menyiramnya. Dibejakeun Pak ku salah sawios makmum tuh cenah tadi aya Haram pokok miluan berjamaah. Tapi hanya nanti cenah misahkeun diri dan sholat nyalira miheulaan gitu. Da bari nyebor pepelakan. Qala Mu'ad berkata, innahu sungguh dia ini la munafikun, benar-benar seorang munafik. Wah, cenah munafik ieu. Haram teh pedah misahkeun diri tina jamaah. Aya jalu anis sholati min ajli saqi nahlihi. Apakah dia mau mengalahkan sholatnya dengan hanya menyiram tanaman kurmanya? Qala Anas berkata, perawi hadis ini berkata, Faja'a Haramun ilan Nabi SAW. Lalu datanglah Haram kepada Nabi SAW. Ngadu Pak. Haram datang kepada Nabi. Wa Mu'adzun, sedangkan Mu'ad indahu ada di sampingnya. Dua nana nepangan Nabi. Haram sareng Mu'ad teh dongkap ka Nabi. Faqala, lalu dia Mu'ad yang menjadi imam berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ini sungguh aku aradtu, aku mendapatkan saha Haram. Wahai Nabi Allah, ini sungguh aku aradtu, aku ingin an askia menyiram nahla li kebun kurmaku. Pada kholtu, lalu aku masuk al masjidah ke dalam masjid,
La usolli salat ma'al qaumi bersama kaum berjamaah. Falama tapi tatkala tawalla dia maksudnya Mu'ad yang menjadi imam memanjangkan tajawwaztu aku melewatkan fi sholati sholatku maksudnya mihlaan. Walahiktu dan aku menuju binahli kebun kurmaku askihi untuk menyiramnya. Faza'ama lalu dia Mu'ad ya menuduh ani bahwa aku munafikun, seorang munafik. Jadi ngadu Pak haram teh ka Rasulullah. Rasul cenah kitu-kitu abdi teh bade nyebut pepelakan teras ngiring salat ngamamung ka Mu'ad, tapi kumargi Mu'ad manjangkeun bacaana nya abdi misahkeun diri salat nyalira miheulaan. Tapi cenah Mu'ad nuduh abdi jalma munafik. Teu raos apa disebut munafik. Fa'aqbalan nabiyyu maka nabi menghadap ya. Maksud nabi mayun ala Mu'ad ke Mu'ad faqala lalu nabi berkata bersabda afattanun anta apakah engkau membuat fitnah afattanun anta engkau membuat fitnah anjeun nyeun fitnah Mu'ad gitu anjeun nyeun fitnah fitnah itu kan sesuatu kekacauan Pak fitnah jadi ngacaukeun lamun imam maca panjang teuing kita akan menjadi fitnah. Naon fitnahna maksudna? Fitnahna engke berjamaah jadi bubar. Anu biasa angkat ka masjid eta kumargi sok panjang teuing. Akhirna moal salat berjamaah deui cenah abdi marek di imah we naha. Panjang teuing do. Fitnah ka sanes? Fitnah. Gitu. Pan kita agama teh saur Rasul pan nepi ka disingsieunan ge rek diduruk imahna. Gitu. Lamun aya pamaget henteu angkat salat berjamaah, duruk cenah imahna. Kalau ada laki-laki dan para pemuda yang enggan pergi salat berjamaah. Berarti salat berjamaah itu sesuatu yang diutamakan. Tapi misalnya masyarakat enggan lagi salat berjamaah karena di sebuah masjid yang biasa mereka salat berjamaah ada imam yang selalu membaca surat yang terlalu panjang. Sehingga ada kepentingan-kepentingan duniawi yang terabaikan. Akhirnya aranjeunna alim deui salat berjamaah fitnah sanes eta. Fitnah itu kekacauan dalam agama. Ya, matana Rasul kamu ad gitu. Ya, apatanun anta? Engkau apakah engkau membuat fitnah? Nah, sampai 2 kali. La tutawil bihim. Janganlah engkau memanjangkan salat. Nah, otomatis memanjangkan salat maksudnya dina bacaan Quran apa? Memanjangkannya. Bihim bersama mereka makmum tong panjang teuing cenah atuh ngimaman teh iqra baca we cenah bisa bihisma rabbika tong panjang teuing jadi imam teh baca we sabihis jadi sabihis teh ponok teh Pak ieu pan hadisna sanes tong panjang teuing gitu ari ngimaman teh baca cenah sabihis gitu. Jadi lamun aya imam maca sabihis tah kumaha? Kumaha eta pahamkeunana? Jadi lamun imam maca sabihis lepat henteu? Intina Pak, berarti upami urang ngudag dalil nu aya kan kitu saur Rasul ge. Ngan teman di urang mah sabis teh panjang eta teh. Sabis teh panjang di urang mah eta teh. Da biasana ge apan al-kafirun at-takasur gitu. Sakalian manggihan al-humazah ge eta teh. Lumayan karasa lila teh nangtungna teh. Riko. Wasamsi tu saur Rasul teh. Tong panjang teuing cenah atuh baca we sabihis asamsi waduha wa nahwihima jeung anu sarupa eta itu anu saperti kitu. Nah, memperhatikan hadis yang baru saja disampaikan yang terakhir dari makalah ini bahwasanya di sini penting bagi imam
untuk meringankan bacaan. Karena di belakang makmum itu ada makmum yang mempunyai kepentingan yang berbeda atau kondisi yang berbeda. Ada orang tua, ada mungkin perempuan yang ikut berjamaah membawa anaknya, atau ada orang yang punya kepentingan yang untuk disegerakan, seperti dina hadis ini. Gitu. Maka ringankanlah bacaannya. Gitu Pak. Sabab di hiji masjid cantang tos sami Pak, sareng di majelis sanes. Sim kuring wantun keneh di Al-Jannatur Rahman. Maca nu rada panjang teh komo subuh mah. Dibanding di Hikmatul Huda. Sabab non kebiasaan ponok wae di dinya. Gitu. Kumargi kebiasaan ponok hiji waktos imam maca nu rada panjang padahal ngukur kana hadis nu memang masih kategori ponok kata tuh. Tapi karena kebiasaan di tempat itu tidak seperti yang disampaikan dalam hadis, mungkin surah ini terhitung panjang di tempat tersebut. Baiklah pengertian. Jadi intina mah mangga ringankeun bacaanna gitu. Supados teu janten fitnah. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan malam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.